Oke, kita langsung mulai aja ya. Gini ya, tahun 2024 ini kan harusnya jadi era yang penuh banget sama optimisme. Coba bayangin, kalian udah belajar bertahun-tahun, begadang ngerjain skripsi yang bikin kurang tidur, akhirnya dapat gelar sarjana, dan siap melangkah ke dunia nyata dengan semangat yang luar biasa. Tapi, buat jutaan anak muda di Indonesia saat ini, ada sebuah ironi yang kerasa banget sakitnya. Gelar dan semangat membara itu seringkali cuma berujung pada pintu-pintu HRD yang tertutup rapat. Nah, melalui bedah topik kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar pasar tenaga kerja kita. Pernah ngerasa nggak sih ada yang aneh dengan dua realita ini? Di satu sisi, kalau kita lihat TV atau media sosial, kita terus-terusan dicekoki narasi besar soal Indonesia emas. Wah, janjinya luar biasa ya. Pertumbuhan ekonomi meroket, investasi triliunan rupiah, kemakmuran di mana-mana. Tapi, mari kita jujur aja deh. Coba lihat sisi sebelahnya. Realita di lapangan buat kalian para pencari kerja saat ini, rasanya tuh lebih mirip kayak lagi berusaha bertahan hidup di film survival yang brutal. Kalau kalian sekarang lagi ngerasa capek, frustrasi, udah ngirim puluhan atau bahkan ratusan lamaran tapi nggak ada satupun panggilan interview, saya cuma mau bilang, perasaan kalian itu valid banget. Emang ada jurang yang teramat lebar antara narasi manis di atas sana dengan realita pahit yang lagi kalian jalani setiap hari. Nah, biar jelas, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, kita lihat realita di balik ijazah. Kedua, syarat kerja tak masuk akal. Ketiga, ilusi pekerjaan informal. Keempat, badai PHK dan efisiensi. Dan kelima, sistem yang perlu diperbaiki. Yuk kita mulai dari yang pertama. Bagian 1, realita di balik ijazah. Kita bakal lihat apa kata data BPS soal ini. Apa yang bakal kita bahas ini bukan cuma sekedar keluh kesah di kolom komentar media sosial ya. 7,2 juta. Tolong resapi angka ini sebentar. Ini adalah jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 menurut data resmi BPS. Ini bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Angka ini mewakili 7,2 juta cerita manusia. 7,2 juta orang yang setiap bangun pagi ngerasa cemas mikirin masa depannya. Angka yang luar biasa masif ini sebenarnya menegaskan satu hal penting. Susahnya nyari kerja saat ini tuh adalah sebuah realitas sistemik yang raksasa. Ini sama sekali bukan berarti kalian gagal secara personal. Nah, yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dari data ini adalah perbandingan tingkat penganggurannya. Dari dulu kan kita diajarin, makin tinggi sekolahmu, makin gampang dapat kerja, ya kan? Tapi realitanya sekarang benar-benar paradoks. Lulusan SMK, diploma, dan bahkan sarjana justru nyumbang persentase pengangguran yang lebih tinggi dibandingin mereka yang lulusan SD. Loh, kok bisa? Jawabannya ada pada yang namanya skill mismatch, atau ketidakcocokan keahlian yang udah di tahap parah. Ekspektasi dari industri itu udah melompat jauh banget ke depan, ngikutin teknologi baru. Sementara kurikulum pendidikan kita masih jalan di tempat dan tertinggal jauh di belakang. Masuk ke bagian 2, syarat kerja tak masuk akal. Selamat datang di era filter ekstrim. Kalian tahu nggak kenapa syarat lamaran kerja sekarang pada aneh-aneh? Ya karena saking membeledaknya pelamar kerja, perusahaan-perusahaan ini sekarang lagi duduk manis di kursi penentu. Mereka ngerasa punya power buat bikin aturan main semau mereka sendiri. Coba deh, kalian pasti sering kan lihat lowongan kayak gini? Dicari admin, gaji 2 juta. Syaratnya menguasai Adobe Suite, fasih bahasa Mandarin, pengalaman minimal 5 tahun, tapi usia maksimal 22 tahun. Hah? Gimana ceritanya? Ini absurd banget. Tapi ya inilah makanan sehari-hari para pencari kerja. Perusahaan tuh maunya kandidat yang setara sama superhero. Bisa desain, jago bahasa asing, pengalamannya segudang, tapi mereka nuntut orang itu harus masih muda banget dan mau dibayar pakai gaji level pemula yang buat ongkos makan aja pas-pasan. Dan masalahnya bukan cuma soal ekspektasi gaji yang nggak ngotak tadi. Kita juga lagi berhadapan namanya diskriminasi struktural, mulai dari batas usia pelamar yang kelewat ketat. Bayangin, maksimal 25 tahun buat entry level. Artinya, kalau kalian sempat cuti kuliah atau lulusnya agak telat dikit, wah, otomatis langsung dicoret. Belum lagi soal privilege fisik. Frasa ajaib berpenampilan menarik itu sampai sekarang masih jadi standar wajib di banyak banget industri. Filter-filter administratif yang nggak masuk akal ini, ujung-ujungnya langsung menyingkirkan jutaan kandidat yang sebenarnya sangat kompeten, bahkan sebelum mereka dikasih kesempatan buat ngebuktiin skill kerja mereka yang asli. Lanjut ke bagian 3, ilusi pekerjaan informal atau realita di balik gig economy. Gini, seiring dengan makin canggihnya teknologi, ada otomatisasi, ada AI yang mulai gantiin manusia di banyak sektor, akhirnya banyak angkatan kerja kita yang terdorong masuk ke bentuk pasar tenaga kerja yang beda banget.
Disinilah kita ketemu sama konsep krusial ini, pengangguran terselubung atau hidden unemployment. Karena susahnya nembus perusahaan formal, banyak yang akhirnya banting setir jadi mitra ojek online, jadi kurir atau freelancer harian. Nah, di atas kertas atau secara statistik pemerintah, mereka ini nggak dihitung sebagai pengangguran, mereka statusnya bekerja. Tapi secara real, ini cuma ilusi statistik. Sebagai pekerja lepas, posisi mereka itu rentan banget. Nggak ada kontrak yang lindungin, nggak ada BPJS atau jaminan sosial tetap, boro-boro jenjang karir. Jadi ledakan pekerja informal ini sebenarnya adalah alarm tanda bahaya dari krisis pekerjaan formal yang lagi parah-parahnya. Bagian keempat, badai PHK dan efisiensi. Kita lihat dampak dari faktor eksternalnya. Sekarang kita agak zoom out sedikit ya ke arah ekonomi makro. Biar kita paham gimana faktor eksternal ini benar-benar mencekik pasar tenaga kerja kita. Negara kita ini tuh lagi kena pukulan yang namanya deindustrialisasi dini. Coba deh lihat, nasib sektor manufaktur tradisional kita belakangan ini. Pabrik-pabrik tekstil di daerah padat karya, kayak di Jawa Barat, itu banyak yang terpaksa pindah atau malah gulung tikar. Pabrik sepatu pada tutup. Kenapa? Ya karena daya beli masyarakat kita lagi turun, ditambah gempuran barang-barang impor super murah dari luar negeri. Dan ketika sektor pabrik yang tadinya jadi penyerap tenaga kerja terbesar ini hancur, efek dominonya ngeri banget. Ratusan ribu peluang kerja hilang gitu aja. Dan situasi di sektor modern pun setali tiga uang. Slide ini ngasih gambaran yang pas banget. Di sebelah kiri itu era lama, mindset startup yang agresif banget, hobi bakar uang, dan rekrutmen jor-joran dengan iming-iming gaji fantastis. Tapi di sebelah kanan, itu adalah realitas kita hari ini yang sering banget disebut sebagai tech winter. Fokus perusahaan sekarang udah berputar 180 derajat, mereka cuma peduli sama profit dan efisiensi. Industri teknologi yang 5 tahun lalu dipuja-puji sebagai surga karir buat anak muda, sekarang malah jadi sektor yang paling rajin nge-PHK karyawannya sendiri buat pangkas biaya. Bagian kelima sekaligus yang terakhir, sistem yang perlu diperbaiki. Gimana nih solusi strukturalnya? Kalau kalian ngikutin penjelasan ini dari awal, saya mau meyakinkan kalian satu hal. Pasar kerja kita tuh sekarang lagi benar-benar penuh sesak dan berubah dengan sangat liar. Sekali lagi, status belum dapat kerja saat ini sama sekali bukan cerminan kalau kalian itu malas atau nggak kompeten. Masalah sebesar ini nggak bakal selesai cuma dengan ceramahin anak muda suruh lebih rajin dong ngirim CV atau jangan pilih-pilih kerja ah. Kita butuh sinkronisasi besar-besaran dari 3 pilar utama ini. Pertama, kebijakan pemerintah harus benar-benar fokus nyiptain lapangan kerja padat karya yang modern. Kedua, dunia pendidikan kita harus merombak total kurikulumnya biar nyambung sama tuntutan masa depan. Dan ketiga, regulasi industri buat nyetop syarat-syarat rekrutmen diskriminatif yang kita bahas tadi. 3 hal ini harus gerak bareng, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Hal ini akhirnya memunculkan satu pemikiran kritis. Di dunia yang berubahnya udah secepat kilat kayak sekarang, para pencari kerja tuh sering banget disudutkan. Disalahin kurang skill lah, kurang hustle lah. Padahal, dari bedah topik kita kali ini, kelihatan jelas kan, seringkali sistem ekonomi dan pendidikan itu sendiri yang udah usang dan gagal nyediain ruang pelayakan buat warganya. Jadi, seperti yang tertulis di sini, tetap semangat ya buat seluruh pejuang cuan dimanapun kalian berada. Pembahasan kita kali ini mungkin emang kerasa berat dan bikin overthinking, tapi paham soal medan pertempurannya adalah langkah pertama yang paling penting buat bisa menang. Ingat, kalian gak sendirian menghadapi krisis ini. Jangan biarin sistem yang lagi agak error ini bikin kalian jadi ngeraguin value atau nilai diri kalian. Ijazah kalian, waktu yang udah kalian habiskan buat belajar, dan kerja keras kalian, itu semua tetap berharga. Cuma sekarang pertanyaannya gini, kalau kalian terus-terusan dituntut buat beradaptasi dan upgrade skill sendirian aja, lalu kapan sistem di negeri ini mau ikutan beradaptasi buat benar-benar menghargai kelayakan kalian?